Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala ni'matillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faya ayyul hadirun ikhwanu fiddin rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini Allah masih memberikan kita limpahan karunia nikmat berupa nikmat jasmani dan diberikannya kita nikmat rohaniyah, terutama nikmat keimanan, keislaman, sehingga dengan nikmat tersebut kita ringan melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka menjalankan di antara rangkaian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nantiasa menjadi satu amal soleh dan mudah-mudahan mampu memperbaiki pribadi kita yang tidak menjadi baik, yang sudah mudah-mudahan bertambah-tambah kebaikannya. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Yang saya muliakan para guru-guru, para hujjaj, para orang tua, yang saya hormati bapak-bapak, para jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, mengucap alhamdulillah, yang mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini tiada lain dan tiada bukan untuk menambah keilmuan pribadi saya, juga para jamaah dalam rangka saling mengingatkan, karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wala asri innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling mengingatkan bil haqqi dengan kebenaran, bis sabri dengan kesabaran. Karena dua hal ini yang orang sudah paham dan mengerti, namun kadang-kadang lupa, Pak. Kadang-kadang istri nyuruh kita sabar, istrinya nggak sabar juga. Kadang-kadang kita nyuruh istri dan anak sabar, kita sendiri
nggak sabar. Kadang-kadang kita nyuruh orang benar, kitanya juga nggak benar. Makanya kebenaran dan kesabaran ini dua hal yang harus selalu kita ingatkan kepada keluarga kita, terutama kepada orang lain, terutama diri kita sendiri. Karena orang yang saling mengingatkan adalah termasuk orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan dalam rangka saya mengajari, tapi dalam rangka kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya agar kita tidak termasuk kepada golongan-golongan orang yang merugi. Hadirin para jamaah sekalian, berfungsinya sebuah alat bisa berfungsi dengan baik karena tentu alat itu dalam kondisi baik. Kendaraan itu akan berfungsi baik ketika memang kendaraan itu baik kondisinya, melaju dengan kecepatan yang baik, yang sesuai karena kondisi kendaraannya baik. Namun ketika kondisi kendaraan itu tidak baik, maka melajunya tidak akan benar. Ketika alat itu tidak baik, maka fungsinya juga nggak bakal benar. Bapak misalkan punya alat cukur, tapi alat cukurnya nggak bagus, ada yang rusak misalnya, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Begitu juga kita punya kendaraan motor, motornya misalnya tidak dalam kondisi baik, maka motor itu pun tidak akan berfungsi dengan baik. Misalnya yang seharusnya dari sini ke Keranggan cukup dengan 5 menit, kalau motornya nggak baik, batuk-batuk misalnya ya, maka bisa melebihi batas waktu yang sudah kita biasa lakukan. Kenapa? Karena motornya dalam kondisi tidak baik. Bawa mobil, mobilnya nggak baik, bawa ke puncak mogok, gak berfungsi akhirnya. Yang kudunya kita nyampe sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan, karena apa? Fungsinya kendaraannya gak baik, akhirnya tidak berfungsi. Yang seharusnya kita sampai ke tempat tujuan kita, ternyata karena kondisi kendaraannya tidak baik, maka kita tidak sampai ke tempat tujuan kita masing-masing. Nah, begitupun demikian dalam memahami kebenaran, sehingga menjadi sebuah sikap yang lama-kelamaan dapat membentuk pribadi diri kita masing-masing. Tentu ini wajib memastikan alat untuk memahami kebenaran itu pun dalam kondisi baik. Jadi adanya pribadi kita menjadi baik, kita memiliki alat atau instrumen dalam kondisi baik untuk memahami kebenaran, yang pada akhirnya kebenaran itu menjadi satu sikap dalam pribadi kita, menjadi tabiat dalam pribadi kita, sehingga kita menjelma menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, kita wajib memastikan alat untuk memahami kebenaran itu dalam kondisi baik, sehingga nanti menyerap apa yang kita dengar, apa yang kita pahami, kebenaran yang disampaikan masuk ke dalam diri kita, lalu mampu kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian lalu apa alat yang ada dalam diri kita agar kita dapat memahami kebenaran, agar kita dapat memahami apa-apa yang disampaikan yang berbentuk kebaikan dan kebenaran, sehingga sampai kepada dalam diri kita, sehingga menjadi pribadi kita, sehingga kita menjadi baik, sehingga mudah untuk melaksanakan perintah Allah, tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, di sini Allah nyatakan tentang alat untuk memahami kebenaran, ya, adalah di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-24. Di situ Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi orang-orang yang dapat memahami Al-Qur'an hanya orang-orang yang hatinya tidak terkunci. Di sini Allah sampaikan,
Apakah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka terkunci? Berarti orang-orang yang hatinya terkunci itu tidak akan memahami Al-Quran. Artinya di sini berarti alat untuk memahami Al-Quran yang isinya kebenaran, yang merupakan perintah Allah adalah hati kita, Pak. Itu Allah nyatakan. Jadi untuk memahami Al-Quran adalah hati. Ketika hati ini sudah terkunci, maka Al-Quran tidak akan kita pahami. Makanya banyak kita mengkaji Al-Quran, tapi sedikit sekali kita mengamalkan isi daripada Al-Quran itu. Kenapa? Alat memahami kita nggak beres. Itu hati kita lagi nggak beres. Dan tidak hanya itu, Allah sampaikan tentang bahwa hati adalah alat untuk memahami daripada kebenaran-kebenaran yang merupakan Al-Quran. Di surat 63, surat Al-Munafikun, ayat yang ketiga pun Allah sampaikan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika biannahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Nah, berarti hati juga alat untuk mengerti kebenaran. Jadi untuk memahami, untuk mengerti kebenaran adalah apa? Adalah hati kita. Ini Allah menyatakan demikian. Nah, tidak hanya itu. Di surat yang ketujuh, yaitu surat Al-A'raf, ayat yang ke-179, Allah pun menyampaikan lagi tentang bahwa hati itu adalah alat untuk memahami tentang yang namanya kebenaran. Ini kita bacakan dulu agar kita paham betul bahwa ternyata banyak ayat yang menyatakan bahwa memang hatilah alat untuk memahami kebenaran. Sehingga kita kalau tidak memahami kebenaran, ya artinya ketika kita mempelajari Al-Quran namun kita sulit untuk memahami agar sehingga benar diri kita, mungkin ada hal-hal yang sakit dalam hati kita. Di ayat 179-nya pun Allah sampaikan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Berarti hati juga untuk memahami ayat-ayat Allah, maka harus juga dengan apa, Pak? Dengan hati. Juga demikian di surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat 46 Allah sampaikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada kita. Jadi ini sudah cukup menjadi penjelasan bahwa hatilah alat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Hatilah alat untuk mengerti kebenaran. Hatilah alat untuk betul-betul menyerap kebenaran sehingga nanti menjadi satu apa? Satu kebiasaan yang ingin kita lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Quran. Alatnya adalah hati. Jadi kalau hari ini kita merasa sulit untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, barangkali hati kita dalam kondisi tidak baik sehingga tidak berfungsi dengan baik. Seperti tadi, mobil tidak bisa sampai ke tempat tujuan kita kemana karena fungsi mobilnya tidak dalam kondisi baik, sehingga fungsinya tidak baik akhirnya. Lagian apapun kondisinya nggak baik, nggak bakal bener, Pak. Dan kita sakit nih, yang seharusnya kita bisa jalan ke depan, bisa berlari, karena kondisi kita lagi sakit, akhirnya nggak bisa.
Berarti ketika hari ini kita memang sulit memperbaiki diri kita, atau mungkin kebaikan yang hari ini kita dengar kita sulit kita pakai dalam diri kita aplikasikan dalam kehidupan kita, berarti indikasi bahwa oleh karenanya di dalam Al-Quran para ulama menafsirkan tentang kondisi-kondisi hati. Ini saya sampaikan supaya nanti kita renung bareng-bareng dah, kita termasuk hati yang mana nih? Itu. Nah, di dalam Al-Quran itu kata para ulama, beliau menafsirkan bahwa kondisi hati manusia itu ada 3. Keadaan hati manusia itu ada 3. Dan ingat kata Nabi juga, dalam diri kita ada segumpal daging. Ija soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau dalam kondisi daging itu baik, maka yang lain akan baik. Wa ija pasadat, dan kalau rusak daging tersebut, maka rusak juga kondisi badan kita. Ala, ingat kata Nabi, wahia, dan bermula itu mudgoh. Al-qalbu, itu adalah hati. Nah, yang pertama, hati itu ada yang disebut dengan qalbun mayyitun. Qalbun itu hati, mayyitun itu apa? Mati. Ada hati itu mati, kayak tadi terkunci, kekunci hatinya. Susah tuh masuknya juga kalau kekunci. Kita pulang ke rumah, rumahnya dikunci, kagak bisa masuk kita. Kunci sama bini kita ya, gak bisa kita masuk. Motor, mau pakai kekunci motornya, gak bisa dipakai. Mau pakai mobil, mobilnya kekunci, gak bisa juga kita pakai. Jadi apa-apa yang udah tutup, kekunci, mati, gak bakal bisa digunakan. Hati casingnya doang. Mau duduk di mana nggak mempan dia apa-apain juga. Apa ciri hati mati? Di dalam tafsirnya dijelaskan hati mati itu, qalbun mayyit itu cirinya dia tidak menerima kebenaran. Jadi kalau diomongin teh yang bener, nolak gitu. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin sering kita dengar, sok banget loh misalkan itu ya, dandanin aja dulu, kamu juga belum bener gitu misalkan itu kan. Kan suka ada tuh orang diajak ngaji atau dinasehatin ngomongnya kan begitu. Jangan suka ngebenerin saya, benerin aja diri kamu sendiri. Kayak yang udah bener aja kan itu ya. Kadang-kadang ada tuh bahasa-bahasa masyarakat yang seperti itu. Ada saya juga mengalami sendiri. Ketika dengan bahasa yang baik saya sampaikan, ada juga yang begitu. Kayak yang bener aja. Atau pernah melalui medsos saya sampaikan, mohon maaf, bukan menasehati, ini kita sharing bareng-bareng, saya bilang. Dia bilang apa jawabnya? Kayak yang bener aja loh, katanya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu resiko ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memang resikonya begitu, Pak. Baru segitu kan, para nabi, para rasul, para aulia-aulia Allah melebih daripada itu. Karena kata Allah, kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu sebaik-baik golongan yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Kalau ngajak baik mah banyak, yang jarang nih yang nyegah, Pak, kemunkaran. Karena ngajak baik mah insya Allah resikonya lebih kecil. Tapi kalau udah mencegah kemunkaran, nah ini resikonya agak besar. Ini jarang sekali. Maka jadilah yang begitu tuh. Atau bersertalah golongan-golongan yang seperti itu, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Nah, qalbun mayyit, hati yang mati itu nggak pernah menerima kebenaran. Kalau nasihat yang benar, nggak nerima. Apa-apa yang disampaikan, nggak nerima yang baik itu. Bahkan yang paling parah, orang yang hatinya mati ini suka menganggap kemaksiatan itu justru kebenaran. Kan ini mah pekerjaan gitu. Kalau pekerjaannya mencari nafkah, kan mencari nafkah disuruh. Kadang-kadang begitu. Padahal itu dilarang, pekerjaan itu dilarang sama Allah. Cuman dia bilang pekerjaan, yang pada akhirnya karena ini pekerjaan dan pekerjaan itu disuruh, akhirnya apa? Yang tadinya kejelekan berubah menjadi kebenaran. Jadi kemaksiatan jadi sesuatu yang benar. Dan orang-orang yang seperti itu tidak akan menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 Allah sampaikan, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiyakal hijarah aw asaddu qaswah. Kemudian setelah itu, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Fahiyakal hijarah, seperti batu, au asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada apa? Batu. Itu ciri hati orang yang sudah mayit, sudah mati. Kemudian di ayat yang lain Allah sampaikan, wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah kau seperti orang-orang ahlil kitab, orang-orang yang memiliki kitab Injil, ahli dalam Taurat. Fatala alaihimul amad, kemudian apa? Kemudian berlalu masa yang panjang. Faqasat qulubukum, kemudian hatinya menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Siapa mereka ahlul kitab? Ahlul kitab itu orang yang memiliki kitab Taurat, orang yang memiliki kitab Zabur. Tapi apa? Dia jauh dari kitabnya. Kayak kita punya Al-Quran tapi enggak baca Quran. Jarang baca Quran. Jarang mengkajinya, apalagi mengamalkan. Makanya sering saya sampaikan kan, kita orang Islam Pak, pedoman kita kan Quran. Oh Bapak dalam sehari berapa juz baca Quran Pak? Pikirin dah. Ya Bapak, sehari baca Quran berapa juz kira-kira? Pak, ada kagak ini? Oh ya, kan kita udah tahu. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran mah isinya pasti, nggak ada keraguan-raguan di dalamnya, dan itu petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Kan udah tahu Al-Quran itu petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bukan hanya orang yang beriman doang, seluruh manusia. Yang namanya manusia, petunjuknya itu Al-Quran. Apalagi orang yang beriman dan bertakwa. Itu petunjuk. Ibarat kata kita mau jalan nih, nggak tahu jalan. Nah petunjuknya Quran. Ame sampai kita ke tempat tujuan. Kan tujuan kita ingin bahagia dunia akhirat Pak. Tujuannya itu. Nah yang nunjukinnya itu Quran yang bisa nunjukin. Itu. Tapi sayang, kita itu punya pedoman, tapi jangankan mengamalkan kadang-kadang. Ini kadang-kadang ada juga yang jarang baca Quran. Atau kadang-kadang baru baca Quran baru 15 menit juga mata kayaknya udah apa aja Pak? Udah sepet aja bawaannya deh ya. Ya udah ya. Bapak pada ngaji atau baca Quran, tadarus dah. Mata bawaannya gimana Pak? Wih loh, sepet banget. Coba kalau ngelihat handphone, ya buka WhatsApp misalkan ya, atau ngelihat apa gitu berita. Kuat nggak sejam Pak? Kurang itu. Kurang banyak. Ya, kuat kita berjam-jam. Nah itu luar biasa. Maka di surat Maryam kan disampaikan, orang Islam itu ibarat onta yang kehausan di tengah padang pasir, sementara kantong airnya ada di punggungnya. Nih air ada di punggungnya nih, tapi kehausan pengen minum. Punggung airnya ada di punggungnya. Tinggal ambil aja minum, selesai masalahnya. Hari ini kita mencari keberkahan hidup, keluarga ingin sakinah, anak ingin soleh dan solehah, bisnis ingin berkah. Kuncinya kan ada di Al-Quran, tapi kita jarang memakainya. Ya jangankan make dah, saya bilang baca. Jarang kan kita ya, banyakkan ngelihat handphone daripada Al-Quran. Itu penyakit kita dah bareng-bareng. Itu ya, sama-sama kita supaya kita benerin hari ini. Ya. Apalagi mengkajinya. Kan udah kalau yang belum bisa baca kudu bisa baca. Yang udah kaji, jangan dibaca doang. Yang udah Pak saya mau sehari 1 juz saya baca. Alhamdulillah. Berarti tinggal diapain? Dikaji belum? Ya belum sih, baru baca doang. Nah mulai dah mengkaji. Saya mah mengkaji tiap malam Pak. Emang ngaji tiap malam saya mah, kagak ada preknya saya mah. Pokoknya dah ngaji terus. Tapi dipakai kagak? Ya ada dipakai, ada kagak. Nah sekarang mah udah dikaji, pakai.
pakai dalam kehidupan kita. Jangan berani melangkah dah kalau kita belum sama Quran. Artinya kalau kita mau ngelangkah nih jalan, langkah kita yang akan kita tuju ini sesuai dengan petunjuk Quran. Kalau enggak, balik kanan. Kalau sama, terusin. Supaya kagak nyasar. Karena kalau ngikutin Quran mah terang terus akhir jalannya. No, ke sono. Tiba-tiba bertolak belakang dengar Quran, kita maksain jalan, dia gelap jalannya. Nah kalau orang jalan di gelap malam pak gimana urusannya? Mana kagak ada lampu? Nah nyasar kita pak. Makanya jangan kau seperti ahli kitab, dia punya kitab, dia punya Injil, tapi dia punya Zabur, tapi kagak kagak dikaji, punya kitabnya doang, tapi Nah jangan begitu, kata Allah, jangan begitu. Sehingga karena lama jauh dari Quran. Sekarang umur berapa? 50 tahun. Tahu Quran, tahu, baca jarang. Dikaji jarang. Dulu pernah waktu mas kawin doang tuh, mas kawin Quran. Sampai sekarang kalau dibaca-baca sama saya. Nah, akhirnya patola, akhirnya panjang tuh. Ya berlalu tuh masa yang panjang. Karena jauh dari Al-Quran akhirnya pakosat qulubuhum, hatinya menjadi keras tanpa dia rasa. Nggak kerasa tuh, hatinya jadi keras. Hatinya jadi kal hijaroh. Hatinya menjadi mati. Wa katsirum minhum fasikun. Kalau udah hatinya begitu tuh, kebanyakan orang-orang yang begitu tuh fasikun. Mereka selalu banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa tafsirnya di sini yang dimaksud dengan apa? La yakunu kalladzina utul kitab min qablu, artinya ada selanjutannya, selain dia jauh tidak memakai Injil, tidak memakai Zabur, tidak membaca Taurat, tidak mengkaji itu. Dia mengkaji tapi tidak diamalkan. Sama itu juga, jangan kau seperti itu. Berlalu masa yang panjang, akhirnya hati kita menjadi keras. Akhirnya kalau udah keras, udah tertutup, terkunci. Hati itu termasuk daripada qalbun mayyit. Karena iman itu ada usangnya, Pak. Kata Nabi, innal iman yahluku fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu suka usang di salah satu kalian, di dada kalian, seperti usangnya baju. Mana? Karena iman yang tidak didasari dengan hati yang bersih, hati yang baik, sehingga hatinya terkunci, lalu imannya menjadi usang. Kalau imannya udah menjadi usang, ya sudah, tidak terasa lagi melakukan kejelekan, itu biasa aja. Sokat mohon maaf. Kalau udah biasa bohong kerasa lagi pak dosa, nggak kerasa lagi pak. Udah biasa bohong kita mah. Jadi kalau bohong teh udah biasa aja. Mohon maaf, orang biasa ngebunuh, udah kagak dosa lagi, udah biasa. Coba orang belum pernah ngebunuh terus ngebunuh, wah itu kalang kabut ya. Gak pernah ngebohong terus ngebohong, berat banget rasanya. Tapi kalau udah biasa aja. Biasa ngambil jatah orang, biasa ngukur kebun orang. Karena udah biasa, nggak merasa dosa, udah biasa, gitu kan ya. Tapi kalau belum pernah melakukan dosa, kerasa banget. Ya, makanya jangan dibiasakan hal seperti itu. Nah itu satu tuh pak. Jadi hati yang terkunci atau hati mati itu orang yang tidak menerima kebenaran. Hatinya sudah kal hijaroh. Disebabkan karena apa tadi diantaranya? Karena dia jauh dari Al-Quran atau dia mengkaji tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Yang kedua di dalam Al-Quran, hati itu ada yang termasuk qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Para ulama tafsir mengatakan yang disebut dengan qalbun salim adalah hati yang dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan. Jadi hatinya penuh dengan nilai-nilai keimanan, kekuatan cahayanya akan memadamkan dan menolak segala bentuk fitnah yang datang. Jadi terang, saking terangnya itu kejelekan-kejelekan itu nggak kelihatan. Jadi fokus kepada tujuannya. Jadi kejelekan itu nggak kelihatan. Disebabkan apa? Dengan ketaatan dan cintanya kepada Allah, cahaya imannya semakin menguat sehingga tidak tersisa lagi tempat di hatinya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu para ulama tafsir mengatakan begitu. Jadi saking magnet imannya itu sangat kuat, caang itu, sangat terang, sehingga yang jelek-jelek itu nggak kelihatan saking terangnya.
Di rumah ada apa? Kalau terang itu, ya pantulannya terang, itu nggak kelihatan. Yang jelek-jeleknya itu nggak kelihatan karena saking terangnya. Nah, dalam Al-Quran bahasa itu disebut dengan qalbun salim. Ini dikatakan di dalam surat Asy-Syu'ara oleh Allah, disampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang salim. Makanya Allah sampaikan lagi di surat Al-Fajri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Nah, di sini yang disebut dengan jiwa yang tenang adalah qalbun salim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hati yang selamat itu selalu magnetnya itu kepada kebaikan, kebenaran. Jadi kebaikan itu selalu ada di depan matanya, selalu ingin melaksanakan. Sholat itu ditunggu-tunggu, ngaji itu ditunggu-tunggu, ibadah itu ditunggu-tunggu. Jadi bekerja itu karena nunggu sholat. Karena bekerja nungguin waktu sholat, bukan sholat sisa waktu kerja. Kalau kita kan kebanyakannya apa Pak? Sholat itu apa? Sisa waktu, kan itu ya, sisa waktu. Makanya kita mah apa? Ya kita mah yang johor yang jam 12 ada, yang johor jam 12 ada. Yang jam 1 ada juga. Yang jam 2 ada juga, yang sholat johor jam 2 ada nggak Pak? Ada. Yang jam 3 nah udah mepet ke asar ya masih ada aja itu. Di kita mah ya ada aja itu yang sholat begitu tuh. Ya. Padahal itu tadi, bahwa sholat itu, bekerja itu menunggu waktu sholat, bukan sholat sisa waktu daripada kerjaan kita. Makanya suka terucap dari mulut kita, sholat, tanggung nih kerjaan dikit lagi. Kadang-kadang itu kita mah. Tanggung bentar lagi, sholat masih panjang, apalagi waktu isya panjang bener. Ntar aja dulu, ngobrol dulu nih ada tamu penting, kan gitu ya. Atau kerjaan belum beres, ntar aja dah. Gitu. Kadang-kadang terucap begitu dengan enaknya. Padahal tidak terasa hati-hati yang seperti itu adalah hati yang kurang baik gitu. Hati-hati. Sementara orang-orang yang qalbun salim yaitu bekerja karena menunggu waktu sholat. Kalau udah datang waktu sholat, mau kerja mau kagak, mau lagi kerja mau ngapain, pokoknya berhenti dulu. Sholat udah datang, waktu sholat udah manggil, udah tinggalkan dulu. Udah kerjaan mau beres-beres sampai kapan itu. Nah gitu ya. Dan yang terakhir, kata para ulama, hati itu ada yang sakim, hati yang sakit. Ini hati ini antara hati yang mati dengan hati yang salim, ada sakit. Nah, kalau sakit nih, hati yang sakit itu kecenderungannya tergantung apa? Tergantung dari kekuatan daya tarik masing-masing dah. Kalau jadi hati yang ini mah kadang-kadang semangat sholat, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang semangat ngaji, kadang-kadang enggak. Kalau lagi eling ya tahajud, kalau kagak ya kagak. Apalagi kalau lagi banyak urusan, tahajudnya malam banget. Duhanya rajin bener lagi. Giliran urusannya udah beres mah, nah udah beres ini urusan, udah berhenti dulu tahajudnya. Kadang-kadang begitu. Nih ciri hati sakit nih. Rasain enggak sama kita Pak? Kalau kita lagi banyak kebutuhan nih, rajin banget tahajudnya. Terus pas lagi kebutuhan nggak ada, berhenti lagi tahajudnya atau semaunya-maunya aja. Oh berarti hati kita sakit Pak. Atau kalau lagi seneng sholat, rajin banget. Kadang-kadang nggak seneng, oh itu namanya sakit hatinya. Atau ibadah itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi banyak duit mah, anak istri pada sehat, soleh sama solehah, mau dah sholat, mau ngaji. Giliran banyak masalah aja, ngaji yuk Pak. Karena duluan aja sendiri, ntar saya nyusul dari belakang. Kagak nyusul. Emang apa? Lagi puyeng banget nih kepala, bingung. Bocah besok mau bayaran kuliah belum ada duitnya, misalkan gitu. Mau bayaran belum ada duitnya, bingung. Akhirnya ninggalin ngaji, yang biasanya ikut ngaji jadi kagak. Atau kalau mau ngaji ngelihat dulu situasi, segala tangan dikeluarin, gini, ngaji yuk. Hujan kagak ya? Kalau hujan mah kagak. Kalau nggak hujan ngaji, kadang-kadang begitu. Ini hati yang sakit nih, hati begini nih, ya. Coba dah. Kita pernah nggak kayak gitu tuh?
Nih hati sakit mah berubah-ubah jadinya pendiriannya. Kagak punya prinsip. Karena orang yang salim mah hatinya salim. Mau lagi banyak rezeki, mau lagi ekonominya nggak baik, kalau emang waktunya sholat berjamaah sholat. Mau lagi enak perasaan kita, mau lagi ada masalah, mau kagak ada masalah, kalau emang waktunya ibadah ya ibadah. Masalah ntar tinggalin dulu, lagi sholat tinggalin dulu. Makanya kata Allah, infiru hipapa wasikolan wajahidu fisabilillah. Berangkat kamu baik dalam keadaan enteng, sikolan berat, atau dalam keadaan bingung atau enggak bingung. Walaupun dalam keadaan banyak masalah atau enggak ada masalah, lagi miskin atau kaya, lagi sakit atau sehat, berangkat infiru hipapan wasikolan wajahidu, berangkatlah berjihad di jalan Allah. Kalau sekarang mah ya gitu. Mau lagi bingung mau kagak, waktu sholat datang mas sholat mas. Kalau punya masalah nggak punya masalah, emang waktu ibadah mah jalan. Lah emang biasa malam ini ngaji, ya ngaji. Masalah segede apapun ngaji aja, nggak ngaruh. Nah itu hatinya salim. Tapi kalau orangnya hatinya sakit, kalau lagi ada masalah mah kagak mau ngaji. Kalau lagi nggak ada masalah baru dia. Kalau hatinya lagi enak mau ikut kumpul bareng ngobrol ibadah. Tapi kalau hatinya lagi gak enak, entar dulu dah. Libur dulu. Kenapa? Lagi banyak masalah. Ntar aja dulu dah. Gitu. Lagi banyak urusan mah rajin tahajudnya. Urusan beres kelar. Lagi banyak urusan rajin banget duhanya. Kalau urusannya udah beres, udah selesai aja. Udah apa? Udah wassalam dah. Nah, urusan udah beres. Ya Allah, kalau usaha beres, kalau usaha lancar, saya bakal usahanya lancar. Berhenti tahajudnya. Berhenti tahajud, urusan udah beres kemarin, kebun udah laku, gitu ya. Atau urusannya udah meledak nih, udah selesai. Nah punya urusan lagi, rajin lagi. Nah itu hati sakit pak, hati kita sakit, mudah berubah, ntar ke kiri, ntar ke kanan, ntar ke sini, ntar ke sana. Nah dari 3 kondisi hati ini kita merenung bersama-sama. Kita masuk yang mana? Apakah hati kita sakim? Atau hati kita salim, atau hati kita mati. Nah tinggal baca dah masing-masing hati kita. Yang jelas setiap kita ini wajib continue meriksa keadaan hati kita. Kenapa demikian? Karena Allah menyampaikan alat untuk memahami dan mengerti kebenaran hanya hati. Hati doang, nggak ada lagi. Oleh karenanya kalau ingin baik kita, fungsi hati ini agar bisa menerima kebenaran dengan baik, maka kondisi hati kita pastikan dalam keadaan baik. Kalau keadaan sakit nggak bisa. Seperti tadi kendaraan yang nggak baik diajak aktivitas, sakit ntar, mogok bisa mogok. Makanya ayo ketika kita sudah mengetahui ini, oh kondisi hati kita begini nih, ya mungkin kalau mati mah jangan dah. Biasanya banyaknya nih pada sakit nih hatinya gitu ya. Pada sakit hatinya. Kalau hatinya sakit, bahaya Pak. Karena dalam Al-Quran tadi disampaikan, walahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang hatinya sakit, ya, itu nggak bisa dipakai memahami Al-Quran, nggak bisa itu. La yafqahuna biha, nggak. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya mata, nggak bisa dipakai ngelihat yang benar-benar kagak. Nih mata kalau lebah dipakai ngelihat Quran mah sepet. Kalau ngelihat yang di jalan yang bening-bening mah kenceng banget nih mata. Sampai kagak ngedip-ngedip. Kadang-kadang begitu. Ya, punya hati nggak bisa dipakai memahami, punya mata nggak dipakai bisa melihat kebenaran, punya kuping tidak bisa dipakai ngedenger yang baik-baik. Kata Allah apa? Kal an'am, maka dia itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan dia lebih sesat daripada apa? Binatang. Nauzubillah. Makanya dengan kita tahu, maka kalau kita yakin hati kita sakit, kalau orang sakit kudu diapain Pak? Obatin. Kan itu udah tahu penyakitnya. Waduh, saya penyakit nih, penyakit apa lambung. Ya datang ke dokter lambung. Kalau panas ya apa obatnya? Puyeng, makan bodrek gitu misalnya gitu kan. Kalau agak beratan nih penyakit ya datang kemana? Ke rumah sakit gitu. Jadi tergantung sakitnya. Nah kata Allah di dalam Al-Quran kan sudah ada, ingin
sakit hati kita sembuh, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bizikrillah, kan tatmainnu itu, tenang itu termasuk bisa menyembuhkan. Jadi hati tenang itu hati yang lepas dari penyakit. Maka kata Allah obatnya itu ala bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu diketahui, penyakit hati itu ada dua, Pak. Ada yang terdeteksi, ada yang tidak. Ada yang sulit itu. Ada yang kelihatan, ada yang kagak. Ada yang sulit diketahuinya. Kecuali kalau kita sering ngaji, sering belajar, sering nuntut ilmu, baru ketahuan. Apa itu? Penyakit kebodohan, ya. Penyakit kita punya sifat ragu-ragu gitu, was-was. Itu nggak bakal diketahui kalau kita nggak ngaji. Karena jarang orang mengerti bahwa dirinya itu nggak ngerti itu. Kan ada pepatah tuh ungkapan, semakin aku tahu bahwa aku tidak tahu, kan gitu kan. Semakin saya ngaji, ternyata saya bodoh ya. Banyak hal-hal yang saya belum ketahui. Jadi penyakit kebodohan itu nggak bakal kelihatan kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak nuntut ilmu. Nah, ketahuannya itu kalau kita udah ngaji, udah belajar, udah memahami, oh ternyata sugante urang teh geus pinter geuning loba kene anu hal-hal yang nggak kita ketahui geuning kan. Ternyata banyak hal-hal yang belum kita tahu. Nah, makanya untuk menyembuhi penyakit ini banyak hadir di majlis-majlis taklim. Dan yang kedua yang dapat diketahui seperti stres, tekanan jiwa, sedih, marah dan lain-lain, itu pun sama. Cukup dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Kalau nggak diobatin, kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun, dalam hati kita penyakit. Fazadahumullah maradun. Allah tambah penyakitnya, setelah tambah penyakitnya, walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Kalau orang hatinya udah sakit, nggak diobatin, tambah sakit. Tadinya mah penyakitnya puyeng doang biasa, cuman diantepin, baik, puyeng biasa ini, antepin aja. Nah, sakit perut biasa ini, diantepin, nggak diobatin. Lama-lama jadi apa, Pak? Parah, Pak. Apa-apa kalau nggak diobatin mah parah. Semakin parah, fazadahumullahu marado. Akhirnya apa? Orang yang sudah sakit lama-lama akan ditambah penyakitnya, lama-lama akan menjadi qalbun mayit. Akhirnya walahun azabun alim akan yaktibun, maka dia akan diberikan azab yang sangat pedih dari apa yang telah mereka dustakan. Mudah-mudahan dengan penyampaian beberapa ayat dalam rangka mewaspadai kondisi hati kita, karena ternyata hati adalah alat untuk memahami kebenaran, maka dengan paham kita kondisi hati kita saat ini, kita tahu seperti apa. Dan kalau kita sudah tahu, tinggal kalau sakit diobatin, kalau yang mati dibuka dengan cara beramal soleh dan berbuat baik, memaksakan diri. Dan yang sudah selamat, yang salim, pertahankan agar hati kita tetap demikian, sehingga ketika datang ayat-ayat Allah kita mudah memahaminya, lalu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan kalau pribadi kita baik, maka Allah akan terus memberikan kita kebaikan. In asantum li anfusikum wa in asatum falah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi diri saya yang menyampaikan dan umumnya kepada para jamaah yang mendengarkan. Karena waktu sudah isya, kita baca Fatihah di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya hadir. Allah senantiasa sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah murahkan rezeki kita untuk bekal ibadat. Jadikan kita insan-insan yang soleh dan solehat. Diselamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan solehah. Anak-anak kita yang sedang belajar, baik yang di rumah maupun yang di pondok-pondok pesantren ataupun yang di mana-mana, mudah-mudahan dimudahkan dalam proses belajarnya, diberikan ilmu yang banyak dan manfaat. Cita-cita yang diinginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat, baik yang sakit zahir, terutama yang sakit hati dan batinnya, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal diampuni segala dosanya, diluas lapangkan kuburnya, diterima amal dan ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah miryadil jannah.
dan kita yang masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan hidup yang sekali ini mampu kita isi dan manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'alukallahumma bi mu'jizatihim yassir umurana wa hassil maqasidana khususan fi hadzal majlis wa khususan man ahsana ilaina yassir umurahum fid dunya wal akhirah. Zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa shifaa'an lana wa lahum min kulli dain saqam bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatun bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya menyampaikan tidak lebih baik daripada para jamaah yang mendengarkan. Wajma sofa dan makadar. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.